Bukankah tabayun yang sebaik-baiknya adalah mengumpulkan para korban, kemudian dengan pihak Yusuf Mansur dijadikan dalam satu tempat, direkam oleh media, kemudian kita buka-bukaan di situ. Oke teman-teman, sebelumnya saya kemarin mendapat hadiah ya dari salah seorang teman. Dia punya lapak, dia baru buka usaha bisnis jual pakaian, dia bikin sendiri, cetak sendiri. Kemudian dia mengirimkan saya 5 kaos atau baju untuk saya pakai, dan sekarang ini saya pakai ini yang bertuliskan Khalid Al-Walid. Ini wallahi saya tidak di endorse ya, ini inisiatif saya sendiri karena sebagai bentuk rasa terima kasih juga karena sudah diberikan kaos secara gratis. Ini ada contoh-contohnya yang diberikan kepada saya. Ini selama saya pakai ini kaosnya lumayan bagus ya, kainnya lembut dan desainnya juga bagus-bagus, desain Islami teman-teman. Ini saya contohnya ya, ada 5 yang dikirimkan kepada saya, salah satunya ini yang sedang saya pakai. Sekali lagi saya katakan ini tidak di endorse, namun inisiatif saya sendiri gitu untuk mengiklankan usaha teman saya ini. Nanti link penjualannya Shopee saya cantumin di deskripsi video ini teman-teman. Bagi yang minat untuk membeli silakan saja kunjungi dengan mengklik tautan yang saya tampilkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Saya hari ini tidak akan mereaction video apapun selama saya tidak mengupload atau selama saya tidak update YouTube saya melihat banyak perkembangan mengenai Yusuf Mansur di dunia media sosial. Ada yang membahas mengenai kepulangan beliau katanya, dan salah satu yang membuat saya kecewa adalah adanya salah satu channel yang kemudian masuk angin teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan nama channelnya. Ini terulang lagi seperti dulu cerita channel YouTube KHS kalau teman-teman yang mengikuti. Jadi saya mulai membahas tentang Yusuf Mansur itu semenjak saya melihat pertama kali Pak Darso muncul di Bang Edi channel. Di situ dia muncul, diwawancarai, kemudian saya meyakini bahwa ini adalah ada satu hal yang perlu diungkap di sini, dipertanyakan. Kemudian saya mencoba mereaksi dan mengupload video tersebut dan kebetulan viral. Kemudian saya dihubungi oleh beberapa orang untuk kemudian mewawancarai korban gitu. Jadi di sini selama beberapa bulan, di sini kurang lebih sudah 9 bulan ya, 9 atau 10 bulan sejak 2021 saya membahas Yusuf Mansur dari sebelum viral. Bahkan saya yakini bahwa salah satu channel yang membuat Yusuf Mansur viral adalah Cahaya Islam teman-teman. Dari situ kemudian mulai bermunculan channel-channel baru yang kemudian ikut membahas mengenai Yusuf Mansur, yang kemudian belakangan beberapa menjadi masuk angin gitu setelah bertemu. Oke teman-teman, saya mau bilang di sini bahwa pertama kali saya membahas tentang Yusuf Mansur ini saya bimbang. Terus terang saya bimbang. Kemudian saya bertemu korban, berada di balik layar, di balik kamera, mau merekam korban diwawancarai. Jadi begini teman-teman, ada banyak komentar sejak saya pertama kali mereaction video mengenai Yusuf Mansur sampai sekarang yang mengatakan bahwa saya hanya mencomot video sana sini. Saya diamkan saja tanpa mereka tahu, atau saya memberitahu bahwa sebenarnya ada banyak dari wawancara para korban itu yang ada di belakang kamera itu saya, teman-teman. Jadi saya memberitahu kepada teman-teman di sini bahwa saya bertemu langsung dengan para korban gitu, ngobrol langsung dengan mereka. Mereka orang biasa yang saya pikir motivasi apa yang kira-kira mereka punyai ketika kita berpikir mereka mengarang cerita itu gitu. Oke. Setelah kemudian hampir setahun saya membahas Yusuf Mansur, dan kemudian ada Pak Darso di sana yang sudah lebih lama membahas itu, yang alhamdulillah sampai sekarang tidak masuk angin, tidak kemudian berubah alur. Yusuf Mansur ini kemudian viral, kasusnya terangkat ke media melalui channel YouTube, pemicu awalnya. Kemudian bermunculan channel-channel baru yang kemudian ikut membahas Yusuf Mansur, yang kemudian akhirnya masuk angin gitu, dengan embel-embel sekali lagi tabayun apalah. Yang saya mau bertanya di sini, mengapa kemarin ketika kami dan beberapa
media lain, media YouTube lain dan korban mendatangi kediaman Yusuf Mansur, kata tabayun itu tidak terlontarkan. Malah orang yang mewakili Yusuf Mansur mengatakan, kenapa tidak ke pengadilan saja? Walaupun sebelumnya Yusuf Mansur mengatakan kalau mengurusin masalah ini, kenapa tidak ke rumah saja? Jadi memang kita ini dilempar-lempar. Dan channel YouTube yang saya insya Allah sebenarnya masih menghargai orangnya, masih takzim kepada beliau, makanya saya tidak mau mengungkapkan nama channel tersebut. Ya mungkin teman-teman tahu lah, yang mengikuti channel saya tahu lah, yang mengikuti tentang perkembangan Yusuf Mansur mungkin tahu lah maksud saya. Selain KHS ya, yang paling baru ini saya melihat videonya, kemudian dengan embel-embel tabayun segala macam, padahal kalau mau bicara tabayun harusnya dari kedua belah pihak, harusnya bukan kepada satu pihak saja. Bukankah korban lebih banyak gitu? Bukankah korban sangat banyak gitu? Lalu kita tabayun kepada salah satu pihak, kemudian kita mengambil kesimpulan, lalu men-take down semua video kita, kemudian menampilkan video baru dengan narasi yang baru, yang berbalik, yang saya saja kaget melihat itu gitu teman-teman. Saya kaget itu. Saya dari konten lama ya, sebenarnya sudah lama saya ngomongin, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu di konten saya ingat saya ngomong kalau memang pihak Yusuf Mansur mau bertemu dengan saya, dengan channel Cahaya Islam, ada nomor di deskripsi video kami, sudah ada nomor yang saya tampilkan secara default. Artinya setiap video yang saya upload itu akan ada nomor yang bisa dihubungi kalau memang mau bertemu. Tapi mohon maaf, saya katakan di awal, saya katakan sekarang, kalau mau bertemu dengan kami, mau tabayun, saya akan bawa kamera, dan mohon maaf kita harus rekam. Karena terus terang saja teman-teman, masalah ini sudah mencuat ke publik sejak lama. Jadi apapun pertemuan yang dilakukan, mau bahas apapun, saya pikir orang harus tahu, biar tidak timbul fitnah di mana-mana. Biar tidak timbul fitnah di mana-mana. Dan fokus saya teman-teman, fokus saya adalah bagaimana caranya agar hak-hak dari para korban ini dikembalikan. Selesai.